warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu majelis guru yang berhadir di masjid kita, beserta semua unsur tenaga pendidikan teristimewa, anak-anak kami, para santriwati Tawarif Putih pada banyak. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirat yang dimuliakan, sebagai pertemuan pertama dalam bentuk tausiah, barangkali lebih baik kita bicara yang sifatnya motivasi. Lebih banyak arahnya ke motivasi. Motivasi apa? Di sebuah dinding sekolah favorit di Padang Panjang ini, tidak jauh dari sini, ada tulisan yang sangat berkesan, terutama bagi para siswa. Apa bunyi tulisan itu? Dengan ilmu hidup ini jadi mudah, dengan seni hidup ini terasa indah, dengan agama hidup ini jadi terarah. Ini ada 3 unsur: ilmu, seni, dan agama. Ilmu, seni, dan agama. Dengan ilmu hidup ini jadi mudah, dengan seni hidup ini terasa indah, dan dengan agama hidup ini jadi terarah. Ini kalau kita telusuri satu persatu dan kita coba serta kita alami, ya tepat sekali. Pertama, dengan ilmu hidup ini terasa mudah. Apakah ungkapan orang-orang bijak? Tidak ada yang sulit di dunia ini, atau tidak ada yang sulit dalam hidup di dunia ini kalau tahu caranya. Sebaliknya, tidak satu pun yang mudah dalam hidup di dunia ini kalau tidak tahu caranya. Nah, inilah dia. Jadi dengan ilmu
berbagai macam permasalahan hidup yang kita lalui itu dengan mudah dapat diatasi. Yang takut permasalahan bisa selesai dengan ilmu. Buya teringat ketika belajar di Tawadid dulu, itu ada sebuah ungkapan syair yang dikutip dalam kitab Tahdzibul Akhlaq. Falaulal ilm mumasa'adat nufus wala urifal halalu walal haram fabil ilmin najadu minal makhazi wabil jahlil mazallat warraba. Kalaulah bukan dengan ilmu, jiwa kita takkan pernah merasa bahagia. Ifalaulal ilmu ma sa'adat nufus. Kalaulah bukan dengan ilmu, jiwa kita tidak akan pernah merasa bahagia. Wala urifal halal walal haram. Juga tidak akan diketahui mana yang halal, mana yang haram. Fabil ilmin najatu minal makhazi. Dengan ilmu kita bisa terhindar dari kehinaan. Wabil jahlil madallat warrawa. Dan disebabkan kejahilan kita akan mengalami kehinaan dan keterpurukan atau kehancuran. Nah, di zaman modern ini terasa sekali betapa masyarakat manusia yang sudah punya SDM tinggi jauh maju meninggalkan masyarakat yang SDM-nya rendah. SDM sumber daya manusia. Buya khususnya telah melihat perbandingan itu dengan sangat-sangat jelas. Salah satu di antaranya di negara tetangga, negara jiran kita, yaitu Singapura. Dan 13 tahun Buya ngajar di sana. Itu luar biasa. Mereka terlambat merdeka dibanding Indonesia, tapi sekarang mereka jauh lebih maju, terutama dalam urusan kehidupan dunia ini. Apa yang sangat unik, menarik, Singapura nyaris tidak ada lahan pertanian, tidak ada tambang emas, tidak ada tambang minyak, tidak ada tambang batu bara, malah mencari hidup sebagai nelayan pun nyaris dilarang. Lalu bagaimana mereka bisa hidup? Buya pernah berseloroh kepada kawan-kawan yang di sana, kenapa di sini tidak ditanam sayur? Jawabnya sangat menyakitkan. Tanam sajalah di Indonesia biar kami beli. Aduh, sakit sekali. Tanam sajalah di Indonesia biar kami beli. Ya, kenapa dibeli? Jadi Singapura itu kehidupannya, kebutuhannya ya dua saja. Negaranya hidup maju, penghasil dari apa? Dua saja, jasa dan denda. Jasa dan denda. Jadi kalau berharap dari pertanian tidak ada sama sekali. Karena tidak ada lahannya. Lahan-lahan subur dijadikan sebagai objek wisata. Ditata sedemikian rupa, orang datang bawa duit. Ya, jasa dan jasa itu jasa apa? Ya, jasa intelektual, jasa keahlian,
jasa profesi, menghasilkan banyak duit. Dan jasa intelektual ya terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Guru ngaji, ya guru ngaji di Singapura, guru ngaji ngajar musala di masjid, malah di rumah-rumah, itu penghasilannya jauh melebihi penghasilan dosen. Ya, dosen di Indonesia. Malah Buya pernah duduk-duduk sehabis kegiatan mengajar, salah seorang petugas kebersihan bilang sama Buya, gaji saya kecil tuan, gaji saya kecil. Berapa dong? Ya, hanya $1.000 sebulan. $10 kok kecil? $1.000 itu lebih 10 juta kalau di Indonesia kan, dirupiahkan. Kerjanya sebentar, pagi tidak sampai 1 jam, sore tidak sampai 1 jam, dan bersih. Ya, kenapa bersih? Mereka sudah punya tempat-tempat tong sampah yang sangat berat dengan kantong sekalian, dan masyarakat sudah terbiasa telah berbudaya membuang sampah ke tempat sampah, tidak ada sampah berserakan. Jadi petugas kebersihan, ya kalau pagi-pagi sampah yang sudah masuk tong dan bak sampah tadi tinggal ikat, nanti lewat mobil sampah naik. Sore tadi juga begitu. Bisa bergaji lebih 10 juta rupiah sebulan. Ya, itulah negara yang penghasilannya dari jasa dan denda. Denda apa? Denda pelanggaran. Di sana pelanggaran itu banyak hukumannya denda. Dan denda itu bukan untuk pribadi, tapi untuk kas negara. Di orang bayar denda puas. Kenapa? Bukan untuk sama, tapi untuk bersama. Parkir sembarangan ketahuan bayar denda. Nyolong, nyalip sembarangan kena denda. Kecepatan melebihi ketentuan bayar denda. Jadi itulah kondisi masyarakat negara yang sudah maju tingkat ilmu pengetahuannya. Orang dewasa sampai ke anak-anak, di samping berbahasa Melayu, bahasa ibunya juga semuanya berbahasa Inggris. Fasih, anak-anak kecil berbahasa Inggris. Di dua bahasa sekalian mereka kuasai. Bahasa Melayu yang sudah jadi bahasa warisan mereka, dan juga berbahasa Inggris. Kita di Indonesia jangankan anak-anak, ya kalangan sarjana saja, malah sarjana S2, S3 hanya sekian persen yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, ilmu. Jadi Fabil ilmin najatu minal makhazi wa bil jahlil madallat wal gharar. Dengan ilmu masyarakat terhindar dari keterhinaan. Masuk ke negara Singapura itu melalui imigrasi, kalau dapat bahasa Inggris hina, dilecehkan, malah kadang-kadang dikasar. Mau apa ke Singapura? Berapa $1 ke Singapura? Tapi kalau pandai bahasa Inggris, mereka segan. Ya, malah kalau kita berurusan dengan petugas hukum, penegak hukum, tapi hebat bahasa Inggris kita, mereka pun sangat segan. Nah, itulah ilmu. Nah, Islam sangat mendorong umatnya, penganutnya untuk menuntut ilmu. Sayang sekali umat Islam itu yang malas
bentuk ilmu. Apa contohnya? Jangankan ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan, ilmu-ilmu sifatnya materi, ilmu agama sendiri pun ternyata lebih didalami oleh mereka yang bukan Islam. Nah, dia lihat di pustaka. Kalau sempat kita pergi ke pustaka-pustaka besar, ternyata banyak sekali ilmu Islam, ilmu agama Islam itu ya diberikan oleh non muslim dan kita pakai, kita jadikan referensi rujukan. Salah satu diantaranya ada kitab ensiklopedia hadis, bagaimana cara mudah menemukan sebuah hadis. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. 14 kitab hadis besar digabung, diurut sesuai dengan urutan huruf-huruf tertentu, sehingga dengan mudah kalau kita menemukan potongan hadis, hadis ini di mana ya? Siapa perawinya? Apa teks lengkap, mata lengkapnya? Gunakanlah itu, ketemu itu. Artinya penyusun kitab ini sudah menguasai 14 isi kitab hadis besar. Mana itu? Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Daraqutni, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Asy-Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, Sunan Abi Dawud At-Tayalisi. Wah, 14. Nah, siapa orangnya itu? Kenal orang Belanda. Tidak ada urusan dengan pahala dosa itu. Orang Belanda namanya A.J. Wensik. A.J. Wensik. Dia telah berjasa menyusun urutan hadis-hadis berdasarkan indeks tertentu sehingga mudah umat Islam ditolong. Umat Islam jangankan menyusun buku seperti itu, membaca saja malas. Ya, jadi untuk ilmu ini memang Islam mengajarkan kepada kita supaya ya serakah ilmu, ambisi ilmu, tamak ilmu, itu adalah Islam itu. Tapi kalau serakah harta, serakah jabatan, ambisi kekuasaan, itu dianggap sesuatu yang tercela. Tapi serakah ilmu, ambisi ilmu, rakus ilmu, itu dalam pandangan Islam terpuji. Apanya rakus ilmu? Tidak pernah puas, punya rasa penasaran. Ya, sebelum terjawab masalah yang muncul di benak kita, belum akan nyaman, belum akan bisa tidur pulas. Adalah orang serakah ini. Kebanyakan masalah tidak begitu. Serakahnya harta, serakahnya kekuasaan. Bekal ilmu cepat puas, cepat kenyang, cepat selesai. Jadi Islam sangat mendorong kita untuk ya kerja keras mencari, menambah ilmu. Apa salah satu isyaratnya? Ayat yang mula-mula turun bukan ayat salat, ingat itu. Ayat yang mula-mula turun bukan ayat puasa, bukan ayat zikir, tapi ayat ilmu. Iqra. Ya, iqra. Baca. Apa yang akan dibaca tidak disebut? Tidak disebut. Nah, ada ungkapan para ahli ilmu usul. Kenapa tidak disebut apa yang dibaca? Halful ma'mul yufidul. Nah, tidak
menyebutkan objek sesuatu berarti berlaku umum. Bacalah yang patut dibaca, bacalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi bacalah. Apa artinya ini? Ilmu yang kita anggap ilmu itu berbeda antara ilmu yang bersumber dari bacaan tertentu dengan ilmu yang sebenarnya dengar-dengar. Yang banyak di tengah-tengah masyarakat satu ilmu dengar-dengar. Apa yang Anda baca dalam sholat setelah takbiratul ihram? Kabirun. Banyak itu. Cobalah jalan-jalan pagi-pagi di Padang Panjang ini, hari Minggu, hari Ahad, masih banyak guru-guru ngajari anaknya doa istiftah kabirun walhamdulillahi katsiran. Ya, tidak hanya di sini. Kabirun. Dia pernah mengumpulkan guru-guru ngaji se-kabupaten. Dia tanya itu, mana dapat itu? Begitu kedengaran. Ya, begitu kedengaran, ilmu dengar-dengar. Nah, coba baca sumber yang standar. Oh, ternyata salah. Apa salahnya? Ada yang tertinggal. Coba nanya. Apa kira-kira tertinggal itu? Tertinggal takbirnya. Takbir sebagai bahagian doa istiftah. Kalau kita baca buku standar pedoman salat, apalagi hadis yang berbicara tentang bacaan salat, banyak ada takbir sebagai awal kalimat istiftah. Apa bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi entah siapa yang mulai dulu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ilmu yang lebih berkualitas, ilmu yang lebih berbobot itu adalah ilmu yang bersumber dari hasil bacaan. Ya, dari mana? Dari sumber-sumber referensi yang standar. Apa ciri referensi standar itu? Ditulis oleh ahlinya. Kalau urusan ibadah, penulisnya ahli fikih. Ya, kalau urusan maksud ayat-ayat Al-Quran, penulisnya ahli tafsir. Kalau bicara soal hadis, penulisnya ahli hadis, bukan sembarang orang. Nah, ini. Jadi itu yang pertama. Ya, dengan ilmu hidup kita ini jadi mudah. Ya, apalagi kalau sudah sampai ketika keahlian. Kalau sekarang ini dalam maju itu, keahlian itu dibayar mahal, malah lebih dari sesuatu yang bernilai benar. Ini ada yang namanya menjual keahlian, menjual jasa keahlian. Itulah dia namanya profesi. Apa profesi Anda? Pengacara. Wah, pengacara dibayar mahal. Apa profesi Anda? Kalau di dunia barat sekarang, pemain sepak bola dibayar mahal. Ya, nah, termasuk juga yang namanya narasumber dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, dengan seni hidup ini jadi terasa indah. Kalau tidak ada seni, semuanya hambar. Ya, Al-Quran mengajari kita, agama mengajari kita supaya hidup ini dengan seni. Ada seni berbicara, ada seni berpakaian, ada seni baca Al-Quran, ada seni azan. Itulah dengar azan sejak dulu pakai seni.
Kalau hanya dibaca yang tertulis dalam hadis, Allahu Ayo salah, nari. Dan kebetulan ada yang berpaham begitu. Biasa kita lihat siaran dari Afrika ya, televisi menyorot bagaimana azan di beberapa negara di Afrika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pengumuman saja. Ini bertolak belakang dari dibanding dengan sejarah. Kenapa demikian? Di zaman Nabi yang diangkat menjadi muazin Masjid Nabawi itu 2 orang. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Ibnu Ummi Maktum buta. Ibnu Ummi Maktum yang matanya buta. Kenapa dua itu yang suaranya merayu-rayu? Dua itu yang suaranya menembus hati orang. Nah, setelah dengar itu, azan itu dikumandangkan dengan penuh perasaan indah yang terungkap lewat suara suara. Nah, cuma ketika azan, ya ada seni di negara-negara yang sudah maju, terutama negara yang bermasalah, tidak ada azan yang lepas begitu saja. Ya, kalau dulu di Sumatera Barat ini cenderungnya mengikuti azan model Mesir Syekh Mahmud Khalil Al-Qusar, agak sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau azan Makkah, azan Madinah, dan pula iramanya, ya jelas ada seninya. Demikian juga baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu pakai seni sehingga terasa indah. Agama dengan agama tapi tanpa seni ya kaku juga. Walaupun agama itu juga mengajarkan seni ya, tapi banyak orang mengatasnamakan agama memandang seni terhadap seni ya. Jadi itulah motivasi kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga merubah sikap dan perilaku kita untuk masa-masa selanjutnya. Artinya kalau selama ini kita cepat kenyang dengan ilmu, berubah, tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, ada rasa ambisi ingin tahu. Demikian juga dengan seni. Mari kita tata hidup ini, gerak-gerik kita, cara bicara kita, pakaian kita, rumah kita, termasuk lingkungan kita, seindah mungkin sehingga semakin menarik. Demikian juga jangan lupa ya, tidak semua selesai dengan akal kita, dengan perasaan kita, tapi agama akan menuntut kita. Ada sesuatu yang dibagi dengan akal dan perasaan. Kadang-kadang antara agama dengan perasaan itu akal harus tunduk, perasaan harus menyerah. Apa misalnya? Iman maaf Anda semua, kalau menurut wanita perempuan ya poligami itu tidak baik. Buya sempat berdebat serumit di Palembang. Agama membuka peluang poligami, tapi sejumlah wanita mengatakan poligami itu jelek. Mas Buya lah yang melawan itu. Jangan bilang begitu. Poligami itu syariat Islam tapi tidak diwajibkan, hanya sebuah solusi jalan keluar. Ada seorang tokoh organisasi wanita di Indonesia memberikan statement, katanya, bapak-bapak jangankan berpoligami, mimpi poligami pun tidak boleh. Waduh, jangankan berpoligami, mimpi poligami pun tidak boleh. Buya lah satu-satunya yang membantah. Ibu jangan bilang begitu. Ibu sudah punya suami, aman terus ibu. Ibu takut suami ibu berbagi dengan orang lain. Bagaimana kalau ibu punya anak, ibu punya adik, usianya sudah lebih 30 tahun, belum juga dapat suami. Ada yang melamar untuk jadi istri kedua. Yang melamar juga orang baik, gagah, ganteng, ya akhlaknya bagus, agamanya bagus, ekonominya bagus, berjanji pun akan melakukan secara adil. Dan dia poligami itu karena ada alasan. Misalnya dengan istri pertama dia dapat keturunan,
Ya, hartanya banyak. Dilamarnya anak ini. Pakai sukses. Perlu terdiam. Jangan kita salahkan ajaran agama. Tidak boleh kami salahkan, tapi jangan anggap salah. Demikian juga misalnya ajaran tentang kurban. Cocok dengan perasaan kita ya. Cobalah amati penyembelihan hewan itu. Kalau diuji dengan perasaan, tidak bisa kita menyembelih. Karena banyak ini. Apa tandanya sakit? Disembelih itu sakit, pedih. Apa tandanya? Berkelototan meregang nyawa. Ayamkah itu, kambingkah itu, sapi, onta. Wah, kasihan kita. Bagaimana hewan ini ya susah berkelototan meregang nyawa. Tapi agama mengatakan itu baik. Ya, kalau perasaan jangan. Sehingga ada di dunia agama yang melarang menyembelih binatang. Apa agamanya itu? Agama Zen yang berkembang di India, China, dan Thailand. Agama Zen. Memakan binatang berarti menyembelih binatang, katanya berdosa. Agama menyuruh fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Tuhan dan sembelihlah kurban. Makanya di India sering terjadi konflik ketika ada kurban. Kenapa? Sapi itu hewan pujaan orang Hindu. Tuhannya disembelih. Ya, Tuhannya disembelih umat Islam. Sering terjadi bentrok. Agama menyatakan hewan itu memang untuk dinikmati. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan semua apa di bumi ini untuk kamu. Jadi hukum semua fasilitas semua yang ada di dunia ini adalah mubah, kecuali yang dilarang. Itulah contoh-contoh sederhana betapa agama ini membimbing kita supaya hidup ini terarah. Ya, tidak semua yang dipandang baik oleh akal kita baik pula oleh agama. Sebabnya tidak semua yang dipandang buruk oleh agama kita buruk pula oleh agama. Agama itu benarnya mutlak, sementara benar akal manusia itu bersifat relatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya agak 1-2 orang. Kalau tidak ada, alhamdulillah, dia juga mau pergi ke sholat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup pertemuan kita ini sama-sama bermohon kepada Allah supaya